Berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita malam ini. Bapa di surga, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersuka cita karena kami bertemu kembali dalam doa bersama. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di antara kami malam hari ini, mendengar doa kami, menerima pujian dan penyembahan kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Selamat malam Pak Gemi. Malam ini kita melanjutkan doa-doa kita. Kita perlu berdoa terus saudara-saudara, karena firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar jika didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Waktu kita berdoa terus menerus, kita berdoa setiap malam bersama-sama, pasti saya percaya suatu saat Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, tadi malam atau kemarin hari malam yang mengunjungi atau menyaksikan acara kita ini di Facebook sudah 10.447 orang. Ini sangat memberkati banyak orang. Semoga kita terus berdoa setiap malam sehingga banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, sekarang kita sama-sama akan menaikkan pujian. Kemanakah aku dapat pergi? Sama-sama semuanya ya. Kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Semua katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin, amin. Saudara-saudara, setiap malam kita berdoa karena Tuhan sudah memberikan waktu yang banyak sekali buat kita. Kita diam di rumah terus, kerja juga kebanyakan sudah tidak bekerja. Jadi ini adalah waktu yang sangat baik, yang sangat tepat untuk kita sama-sama bisa berkumpul dan berdoa bersama-sama. Yuk kita nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, katakan sekali lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji
seperti yang ada padamu, Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Ibu. Nah, oke, puji Tuhan. Ya, kurang pas. Oke, shalom, selamat malam semuanya, sahabat Facebook maupun sahabat Instagram, Hagio Smart People dan semua pemirsa, selamat malam. Ini hari pertama puasa Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudara kita yang muslim yang sedang menunaikan ibadah puasa ini. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan sampai selesai, sampai akhirnya kemenangan di hari raya Idul Fitri. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara, kita akan membahas satu firman Tuhan yang akan menolong kita untuk kita lebih mengerti kenapa sih kok mesti kita adakan doa dan firman setiap malam ini. Kenapa kita harus menyanyi, menyembah Tuhan selama berapa lama ya? Kita belum tahu berapa lama, karena idenya itu adalah kita mengkarantina diri sendiri, karantina mandiri di rumah. Jadi kita hanya di rumah saja. Itulah sebabnya kita menggunakan waktu-waktu ini untuk berdoa. Dan kita sudah berdoa dari tanggal 16 Maret sampai sekarang ini sudah 1 bulan lebih kita berdoa. Kita nggak tahu sampai berapa lama Tuhan menyuruh kita berdoa, ya kita tetap berdoa aja, ya kan? Nah, pada waktu kita berdoa, saudara, sebelum berdoa kan kita menyanyi, kita nyanyikan pujian, kita mengagungkan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan, begitu kan? Dan ternyata ada manfaat yang luar biasa ketika kita menyanyi, ketika kita menyembah Tuhan. Itulah yang ditulis oleh pemazmur, ya, yang menulis Mazmur, kitab Mazmur atau kitab Zabur. Nanti yang akan kita baca bersama-sama manfaat dari menyanyi, menyembah Tuhan, dan apa yang kita lakukan ketika kita menyanyi, menyembah Tuhan. Sama yang seperti yang kita lakukan setiap malam ini. Ternyata manfaatnya luar biasa. Yuk kita sama-sama membaca di dalam Mazmur pasal 96. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Puji Tuhan. Pemazmur mengatakan, yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang pertama itu menyanyikan satu pujian, lagu yang baru. Yang pertama, untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah dengan nyanyian. Ada beberapa manfaat ketika kita menyanyi. Kalau saya browsing, saya baca-baca di internet, dan kemudian banyak atau beberapa profesor meneliti tentang manfaat menyanyi. Ternyata ada beberapa manfaat menyanyi secara umum yang bisa kita pelajari. Yang pertama-tama, menyanyi itu bagus karena menyanyi itu bisa mengatasi demensia atau kepikunan. Ya, ayo siapa yang sudah mulai lupa-lupa, siapa yang sudah mulai agak pikun-pikun, perbanyaklah untuk menyanyi. Perbanyaklah untuk menyanyi. Karena pada waktu kita menyanyi, itu akan menolong kita untuk mengingat lagu-lagu, syair lagu-lagu itu. Coba setiap malam kita menyanyi, seperti hari ini kita udah nyanyikan 2 pujian, nanti di akhir
firman ini kita akan menyanyi satu pujian tanpa teks kan saudara, nggak ada teksnya di situ. Saudara akan belajar mengingat syair atau lirik dari lagu itu. Ya, dengan menghafal lirik ini kita akan ditolong untuk kita menjadi lebih ingat, sel-sel otak kita bekerja dengan lebih bagus lagi. Jadi menyanyi itu bisa mengatasi masalah demensia. Itu yang pertama. Yang kedua, menyanyi itu bisa meningkatkan kekuatan paru-paru kita. Karena waktu kita menyanyi, kita menggunakan pernafasan juga, ya kan, waktu kita menyanyi. Ya, ini nggak peduli suaranya saudara, gitarnya main A, saudara nyanyinya di G gitu, mungkin nggak masalah ya kan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyanyi. Pokoknya kita menyanyi aja begitu ya. Ya, yang kedua itu tadi meningkatkan kekuatan paru-paru. Yang ketiga menyanyi itu, ini yang bagus adalah bisa meningkatkan hormon. Meningkatkan hormon gembira, hormon endorfin, ya, dan menekan hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon yang membuat kita stres, membuat kita sedih, gitu ya, membuat kita rasa tertekan. Itu waktu kita menyanyi diganti dengan hormon kegembiraan. Menyanyi itu bisa meningkatkan hormon kegembiraan ini. Dan ada bagusnya juga, yang keempat itu menyanyi itu bisa mengurangi gangguan mental, katanya begitu para penemuannya ini ya. Mengumumkan bahwa ada satu ketika di satu lembaga pemasyarakatan disuruh banyak menyanyi, akhirnya para tahanan yang mulanya enggan untuk menyanyi, ya kan, lama-lama mereka mulai mudah bergaul karena mereka menyanyi, hatinya senang, akhirnya akhirnya mentalnya yang tadinya down sekarang sudah mulai naik lagi. Itu secara umum. Padahal secara rohani justru jauh lebih berharga, lebih berguna, lebih besar manfaatnya. Karena ketika kita menyanyi, bukan cuma pikiran kita saja yang bernyanyi, tetapi kita menyanyi itu dengan segenap jiwa, dengan segenap roh kita, dengan segenap kekuatan kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 15 mengatakan, aku menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Waktu kita menyanyi, kita melibatkan akal budi, kita melibatkan roh kita. Dan ketika kita menyanyi, kita percaya kata-kata yang diambil, liriknya semua dari firman Tuhan ini, firman Tuhan ini menghidupkan. Firman Tuhan ini jadi hidup di hati kita. Roh Kudus itu ada di hati kita. Roh Kudus itu menghidupkan kata-kata firman melalui lagu-lagu pujian yang kita naikkan, yang dikarang oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, membuat roh kita bertemu dengan rohnya Tuhan. Dan di situ kita menerima jamahan Tuhan. Di situ kita bisa menangis di hadirat Tuhan, dan kita bisa merasakan indahnya dijamah oleh Tuhan. Kan? Dulu waktu saya masih muda, waktu saya ketemu sama suami saya sekarang ini, kalau dulu nyanyi kan ya lagu pujiannya, Kaulah segalanya bagiku, gitu. Kaulah curahan hati ini. Iya, saya senang nyanyi itu karena itu adalah curahan hati saya buat dia. Tapi ya sekedar begitu aja. Beda ketika kita menyanyi memuji Tuhan yang mengatakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kemuliaanmu, nah dan seterusnya. Beda rasa. Kalau kita menyanyi untuk manusia aja, kita bisa memberikan yang terbaik, dan itu hanya menyentuh sampai di emosi aja, di jiwa saja, belum sampai mengubah roh kita. Tetapi ketika kita datang berdoa kepada Tuhan melalui puji-pujian, kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, roh kita juga disentuh oleh Roh Kudus. Di situ kita bisa menangis, mengeluarkan air mata, kita menyembah Tuhan, kita mengungkapkan isi hati kita lewat pujian kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian Tuhan bekerja. Tuhan bisa berbicara melalui hati kita. Tuhan berbicara melalui lagu-lagu yang memberi kekuatan yang diilhami oleh firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara dalam hati kita, memberikan kekuatan, dan kita akhirnya memperoleh kekuatan dari Tuhan.
Ya, itulah manfaat dari menyanyi. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa merasa dekat dengan Tuhan. Waktu kita menyanyi, apa sih yang harus kita nyanyikan? Yang harus kita nyanyikan adalah puji-pujian, menyanyikan keagungan Tuhan, menyembah Tuhan, menyatakan kekudusan Tuhan. Firman Allah mengatakan, menyanyi bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkan keselamatan daripadanya hari ke hari. Kalau sampai saat ini saudara dan saya masih sehat, masih ditolong Tuhan, masih dilindungi dari virus corona, itu adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa, bukan? Amin. Nah, amin. Dan itu bisa kita nyanyikan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan dari hari ke hari. Setiap hari nyanyikan pujian. Seperti sekarang setiap hari kita menyembah Tuhan dan menyanyi bersama-sama mengagungkan Tuhan. Yang kedua, kita menyanyi mengagungkan Tuhan adalah menceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Ketika kita menyanyi menyembah Tuhan, kita sedang mempermuliakan Tuhan, kita sedang mempermuliakan Allah yang luar biasa, kita sedang meninggikan nama Yesus dan menceritakan bahwa Tuhan itu baik, menceritakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi, masalah corona ini terjadi, ini bukan satu hal yang kebetulan, tapi Tuhan punya maksud. Tuhan selalu punya rencana, ya kan? Seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan, Engkau punya rencana. Apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah mengembalikan manusia, mengembalikan bumi ini, mengembalikan bumi ini untuk lebih baik lagi. Kalau saudara baca di internet, saudara browsing, saudara akan menemukan bahwa bumi ini menjadi lebih baik. Gak usah jauh-jauh deh, ke Jakarta aja kita lihat berita di Jakarta. Jakarta yang biasanya abu-abu, ya kan, karena asap, karena ya banyak asap yang menutupi, karbon dioksida yang menutupi langit Jakarta. Sekarang Jakarta jadi biru. Dan yang lebih heboh lagi, Jakarta bisa ngelihat 2 gunung, ya kan, dekat sekali dengan Jakarta. Wow, ternyata ada gunung toh dekat dengan Jakarta. Dulu nggak bisa kelihatan. Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan, ya kan? Dengan adanya seperti ini, kita tinggal di rumah dengan kendaraan berkurang, asap-asap berkurang, semua bumi ini lagi diperbaiki oleh Tuhan. Itulah yang harus kita ceritakan kemuliaannya di antara segala bangsa. Karena apalagi yang bisa kita ceritakan? Yang bisa kita ceritakan adalah Tuhan itu maha besar, Tuhan sangat terpuji, Tuhan lebih dahsyat dari segala Allah, dari segala yang ada, yang kita bisa katakan menjadi kekuatan kita. Lebih dari itu, hanya Tuhan yang dahsyat, ya. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Jadi setiap malam pastikan saudara hadir di sini, join, gabung bersama dengan kami, baik itu di Facebook maupun di Instagram, untuk kita menyanyi mengagungkan nama Tuhan bersama-sama dan kita menyembah Tuhan. Dan biarkanlah manfaat dari menyanyi ini, nyanyi lagu baru untuk Tuhan, nyanyi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Selain tadi yang saya paparkan, yang paling penting adalah roh kita bertemu dengan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan menjamah kita dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita. Puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan berdoa. Silakan Pak Gembala. Oke, kita akan nyanyi satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, hatiku percaya Tuhan yang tolong. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Mungkin malam hari ini ada di antara saudara yang putus asa. Ada saudara yang merasa, aduh nggak mau hidup lagi. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus itu yang pemilik kehidupan, bukan kita yang punya kehidupan kita. Oleh sebab itu kita memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Saya akan mendoakan saudara kalau itu saudara lagi kecewa dan putus asa. Yang kedua, mungkin saudara sakit dan saudara sedang menderita. Saya juga akan berdoa buat saudara. Yang ketiga, mungkin saudara lagi susah, masalah ekonomi, masalah finansial karena corona dan sebagainya ini. Saya juga akan mendoakan saudara supaya Tuhan memberkati atau Tuhan melindungi atau Tuhan memelihara saudara dengan berkat-berkat Tuhan. Yang keempat, saya akan berdoa juga buat bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kelima, berdoa buat pemulihan. Kalau saudara-saudara perlu dipulihkan dari keadaan saudara yang saudara merasa terpuruk. Ayo angkatlah tanganmu, saudara yang perlu didoakan. Tuhan akan menjamah saudara dimanapun saudara berada. Nyanyikan pujian ini lagi, katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Roh Tuhan ada di sini dan Dia akan menolong kita. Amin. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Ketika kami menyanyi, menaikkan pujian kepada Tuhan, bukan hanya hati kami menjadi senang, tetapi roh kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Dan Engkau mengadakan kelepasan, Engkau mengadakan kelegaan dalam hati kami. Mari Tuhan, Engkau menjamah hati kami saat ini Tuhan, sehingga kami benar-benar merasa dipuaskan, disegarkan dalam perjumpaan melalui roh kami dengan roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudara yang sedang perlu pertolongan dari Tuhan. Mungkin ada yang sedang putus asa dan merasa hidup ini tidak ada artinya lagi. Kiranya Tuhan menolong mereka yang sedang putus asa. Jamah kehidupan mereka Tuhan, karena hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membangkitkan semangat kami lagi. Orang-orang yang sudah putus asa dan merasa hidup ini tidak berarti, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah sumber pengharapan-Mu. Tuhan menjamah Engkau dan menguatkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, aku berdoa buat orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah segala sakit penyakit. Sakit apapun itu juga Tuhan. Bahkan sakit karena virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit dijamah dan disembuhkan. Kuasa-Mu Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan semua orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang bingung karena masalah finansial, masalah ekonomi, menghadapi masalah bisnis yang saat ini sedang turun, yang saat ini sedang lesu. Mari Tuhan, kiranya kami mendapat kekuatan dari Tuhan. Kami bisa bertahan. Bahkan Tuhan, Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Engkau sanggup memberkati kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau sanggup menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tolonglah kami ya Tuhan, buka jalan buat kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap terpelihara menurut kekayaan kasih karunia di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan, buat
Saudara-saudara semua yang perlu pemulihan dari Tuhan, pemulihan dari segala masalah, mungkin masalah rumah tangga, masalah hubungan suami istri, masalah hubungan dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan teman-teman, dengan teman kerja, kolega dan sebagainya. Ada masalah-masalah. Mari Tuhan, kiranya Engkau memulihkan keadaan kami, pulihkan hubungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Juga pulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Kalau saat-saat ini mungkin kami jauh dari Tuhan, kami tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan kami, memulihkan hubungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Yang terakhir kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, Engkau tetap melindungi bangsa kami, Engkau tetap memberkati bangsa kami Tuhan. Ada keamanan di seluruh Indonesia ini. Tuhan tolong Bapak Presiden, Tuhan tolong Menteri Kesehatan, Tuhan tolong semua pejabat yang menangani masalah COVID ini. Kiranya Tuhan memberikan anugerah, karunia, kepandaian, hikmat dari Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Dan masalah ini segera tuntas. Kami bangsa Indonesia ditolong oleh Tuhan. Kami segera hidup normal. Kami segera bisa beraktivitas seperti semula. Bisnis bisa berjalan. Ekonomi berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapak, kalau sebentar kami akan tidur juga dalam istirahat kami malam hari ini. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami. Jauhkan kami dari segala kejahatan. Jauhkan kami dari segala kuasa jahat yang mengganggu kami. Jauhkan kami dari segala orang-orang jahat yang mau mengganggu kami. Jauhkan juga kami dari malapetaka dan bencana alam. Lindungi rumah kami dengan malaikat Tuhan yang memagari sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga buat saudara-saudaraku yang muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ini. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka. Berikan mereka kekuatan sehingga mereka bisa menjalankan ibadah ini dengan hati yang senang dan sukacita. Sampai pada masa Hari Raya Idul Fitri mereka bisa menjalankan selama 1 bulan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah doa malam hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tetap sehat, tetap di rumah. Pastikan besok malam kita berjumpa lagi di Facebook dan di Instagram. Tuhan Yesus memberkati. Bye.